Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suluh Tani, dimanapun Anda berada, khususnya rekan-rekan kami dari penyuluh pertanian di Kabupaten Solok, Sumatera Barat, terkait dengan keadaan hingga saat ini, di mana dunia semakin berkembang ke arah dunia digital, maka tidak menutup mata bahwa setiap penyuluh harus berusaha untuk berpartisipasi dan berkontribusi dalam penyuluhan pertanian di dunia digital ini. Setidaknya itu akan menjadi satu nilai tambah bagi rekan penyuluh, khususnya karena terkait dengan arahan dari beberapa kebijakan, setidaknya kebijakan yang terkait tentang pengelolaan publikasi di media sosial, bahwa penyuluh pertanian itu ditugaskan untuk menyebarkan berita positif dan informasi yang bermanfaat berkaitan dengan capaian kinerja pembangunan pertanian. Untuk itu, menjadi sebuah kesempatan yang baik bagi kita, khususnya para penyuluh, untuk memanfaatkan dunia digital ini dalam rangka melaksanakan tugas dan perannya sebagai diseminator teknologi, khususnya berbagai inovasi atas seluruh komoditi pertanian, baik dari wilayah hulu, budidaya, atau bahkan hilir, termasuk bahkan diantaranya penyuluh juga terus berusaha berinovasi dalam rangka penguatan kelembagaan petani dan ekonomi di wilayahnya masing-masing. Untuk itulah pentingnya Suluh Tani ini sebagai media yang bisa digunakan oleh rekan-rekan penyuluh untuk akhirnya tersebar luasnya atau terdeseminasinya materi-materi penyuluhan yang didesain sedemikian rupa agar sasaran penyuluh dimanapun bisa mendapatkan materi dengan berbagai media dan metode penyuluhan yang diterapkan, sehingga pembangunan pertanian mudah-mudahan bisa dapat lebih mudah dicapai, dipenuhi targetnya, bahkan terjadinya perubahan perilaku di tingkat petani dan kelompok tani, semoga bisa dapat lebih mudah untuk diwujudkan. Semoga ini bisa dijadikan salah satu media yang positif untuk rekan-rekan penyuluh untuk dimanfaatkan setidaknya sebulan dalam jangkauan waktu pekerjaan penyuluh satu kali. Bahkan juga ini dalam rangka untuk memenuhi target kinerja dari rekan penyuluh yang salah satu targetnya adalah untuk mendiseminasikan materi penyuluhan di dunia digital khususnya melalui media sosial ini atas nama Suluh Tani di bawah pengelolaan Dinas Pertanian Kabupaten Solok. Baik, pada kesempatan ini kita coba jelaskan media pembelajaran harus dilaksanakan oleh seorang penyuluh. Ya, kita kutip dari definisi penyuluhan bahwa penyuluhan pertanian itu adalah sebuah proses pembelajaran kepada pelaku utama, pelaku akan terjadi sebuah perubahan perilaku. Nah, untuk terlaksananya, terwujudnya perubahan perilaku, nah tentu sebagai seorang penyuluh harus melaksanakan sebuah komunikasi yang efektif kepada pelaku utama atau sasaran dengan penggunaan media. Nah, sesuai dengan perkembangan zaman, hari ini kita sudah semestinya atau penyuluh sudah semestinya dituntut untuk pemanfaatan media penyuluhan berbasis teknologi atau IT. Nah, tentu hal ini tidak mudah. Kesiapan seorang penyuluh di dalam kemas itu. Nah, oleh karena itu tentu ada sebuah kebijakan sesuai dengan kebijakan yang disetorkan oleh Kementerian Pertanian, kemudian sudah dikuatkan oleh Kepala Dinas. Nah, tentu secara suka tidak suka penyuluh sudah mulai berorientasi beralih kepada penyuluhan atau suluh digitalisasi. Nah, tentu kenapa tadi itu perlu? Nah, selama ini kita memang fokus pada konvensional, itu dalam ilmu komunikasi kita mengenal ada dua cara. Pertama secara direct langsung, artinya penyuluh selama ini tetap melaksanakan tatap muka kepada petani, kelompok-kelompok tani atau pelaku usaha, dan itu kelemahannya hanya mengakses masalah informasi atau pengetahuan saja. Nah, tentu banyak bias di situ, ini sehingga tidak target perubahan perilaku yang kita inginkan agak lambat kalau tatap muka. Nah, sekarang kalau yang kedua kita menggunakan komunikasi secara indirect, itu secara tidak langsung, tapi dengan mengkombinasikan media-media penyuluh yang ada, yaitu yang kita kenal sekarang adalah media digital, yaitu kan berbasis IT. Nah, tentu ini merupakan sebuah terobosan baru bagi kita, bagi penyuluh, untuk melaksanakan penyuluhannya berbasis IT. Kalau dengan berbasis teknologi, kita contohkan kita selama ini misalnya ingin alih teknologi sebuah bagaimana cara budidaya bawang merah yang baik dan benar. Kalau kita selama ini kita menggunakan konvensional kan membuat demonstrasi dan cara itu memakan
waktu dan biaya yang lama prosesnya. Kadang-kadang tidak juga berhasil. Tapi dengan penggunaan media digital, nah ini kita bisa kemas mulai dari persiapan lahan sampai pengolahan hasil dengan durasi 3 menit itu sudah bisa kita lakukan. Nah, begitulah efektifnya penggunaan media digital di dalam penyampaian informasi, diseminasi inovasi teknologi kepada petani. Baik, kita lanjutkan Pak Monjelis, Ya, bahwa siap. dalam rangka pelaksanaan kegiatan penyuluhan digital ini, maka memang penting bagi penyuluh untuk mengetahui jenis media pembelajaran berbasis teknologi apa yang setidaknya cocok untuk digunakan rekan-rekan penyuluh. Baik, seperti yang kita jelaskan di awal tadi, bahwa pemilihan digitalisasi media pembelajaran, ya setidaknya penyuluh harus bisa menerapkan apa jenis media pembelajaran melalui teknologi. Yang pertama adalah melalui multimedia digital. Ya. Kemudian bisa juga melalui virtual reality. Kemudian yang ketiga itu augmented reality. Kemudian juga ada melalui podcast. Barangkali ya sesuai dengan kreativitas atau dengan sifatnya tugas tadi, ya kita pilih, bisa jadi kita melaksanakan secara kombinasi. Ke depan perlu kita edukasi keterampilan kemampuan para penyuluh di dalam membuat mengemas topik-topik penyuluhan berbasis teknologi digital. Demikianlah rekan-rekan penyuluh pertanian Kabupaten Solo khususnya, dan tentunya Sobat Suluh Tani dimanapun Anda berada, penjelasan singkat tentang bagaimana penyuluhan pertanian berpartisipasi dalam diseminasi materi penyuluhan secara digital. Semoga informasi terkait dengan latar belakang pentingnya dan beberapa penjelasan kebijakan ini menjadi pendorong salah satunya, khususnya kepada rekan-rekan penyuluh untuk berkreasi, berinovasi dalam penyampaian materi-materi penyuluhannya dengan dukungan pembelajaran digital. Semoga dengan penggunaan media digital ini semakin mudah tersebar luaskan materi-materi penyuluhan ini, sehingga sasaran penyuluhan kita bisa mengalami peningkatan, pemberdayaan, bahkan keberhasilan untuk tercapainya terwujudnya kelembagaan petani yang maju, mandiri, dan modern. Kami kerabat kerja yang bertugas bidang penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Solok undur diri atas nama kerabat kerja Marjulis dan Slamet Muharramoto mengucapkan terima kasih. Selamat bertugas rekan-rekan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.